Dana MBG itu tidak terlalu prioritas betul. Selesaikan itu adalah skala prioritas. Menyelesaikan persoalan Aceh, persoalan Padang, persoalan Sumatera, itu adalah skala prioritas. Dan disitulah kepekaan kita, Pak. Maka saya bilang MBG udah stop dulu untuk sementara. Jadi Bapak Presiden tidak tertutup terhadap masukan-masukan. Jadi kalau masukannya selama ini kurang keras, ya Bapak-Bapak kurang keras kali bicaranya. Dikerangin lagi. Rapat hari ini saya sangat senang sekali dan suka sekali karena bisa ketemu langsung dengan pemegang perencanaan, pemegang data, dan pemegang uang. Sebenarnya inilah ring satunya negara ini. 3 orang ini. Yang lain itu ring-ringan aja. Ya. Ada Pak Pambudi dari Bappenas. Ini yang ngatur semuanya nih. Indonesia mau dibawa kemana, mau dibikin apa. Tugasnya Pak Pambudi ini. Ya cuma 2 jalur aja Pak. Ada ke neraka, ada ke sorga Pak. Indonesia mau dibawa kemana? Hati-hati Pak. Ada Pak Sony. Pak Sony itu bagian data itu. Datanya mesti jelas Pak Sony. Ya, nggak usah ragu-ragu lah. Ini lagi waktunya kita untuk mencari data, tapi memang paling ditakuti itu tadi itu. Bahwa dengan data yang terbuka, apalagi dengan data ekonomi, tahun besok takut dikejar-kejar pajak Pak. Nah ini juga hati-hati juga. Jadi orang banyak menyembunyikan itu. Nah, ya. Yang ketiga yang megang uang ini, uang negara ini, bendahara negara ini, Pak Purbaya. Alhamdulillah Pak Purbaya, saya udah dengar bahwa di antara sebagian serigala udah keluar dari lingkaran Bapak. Mudah-mudahan yang lain nggak jadi serigala juga Pak. Ya. Pak Bappenas sudah membuat rancangan bahwa 2027 itu adalah akselerasi. Bahwa semua gerakan-gerakan tahun eksekusi untuk mengeksekusi apapun yang ingin dilakukan demi kesuksesan 2029 ini, mulainya ini adalah 2027. 2025 konsolidasi. Saya rasa konsolidasinya apakah terlambat atau tidak, ya karena memang kita dihadapkan dengan berbagai situasi global yang kadang-kadang kita sendiri juga tidak bisa menghalangi itu, seperti perang dan lain sebagainya. Akhirnya harusnya kita udah konsolidasi, naik untuk penguatan pondasi, justru pada saat penguatan pondasi ini kita malah harus konsolidasi lagi. Jadi kita mundur lagi ke program awal. Tapi itu tidak ada masalah. Kita harapkan bahwa apapun masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi, kalau andai kata imunitas kita itu kuat, Pak, ya penyakit macam apapun itu saya rasa susah masuk, Pak. Yang kita khawatirkan kalau imunitas kita itu lemah, ya sekecil apapun penyakit itu gampang masuknya. Nah, oleh karena itu 2026 ini sebagai penguatan pondasi, saya mengharapkan juga supaya persoalan-persoalan yang rame di masyarakat, yang viral di masyarakat, ini jangan dianggap biasa. Sebab kalau udah mulai mahasiswa demo berdatangan, ya masyarakat udah banyak yang mengeluh, kita keliling di toko-toko, di pertokoan. Saya kebetulan dekat Tanah Abang, jadi banyak keliling-keliling di sana, banyak toko dijual, dikontrakan, dijual, dikontrakan. Jadi kenapa sampai begini gitu? Nah, jadi saya harapkan juga persoalan-persoalan yang inti yang lagi viral ini, satu persoalan BBM, tolonglah diselesaikan ya lebih cepat. Dulu saya harapkan bahwa BBM ini tidak meningkat satu kaligus seperti itu, Pak. Gitu. Ya, tapi ya mau nggak mau saya rasa kalau alasannya perang udah selesai lah. Ya, perang udah selesai, ayo kembali lagi dong. Jangan udah naik nggak mau turun-turun. Nah, ini jeleknya kita di negeri ini begitu. Kalau udah naik nggak mau turun-turun. Tolong persoalan BBM ini dijadikan tanda, dijadikan bintang lah Pak untuk menjadi persoalan serius yang dibicarakan di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena ini mengganggu stabilitas keuangan kita semua ini.
Ya, udah kena efisiensi, nanti kena ini lagi, masalah. Yang kedua juga berkaitan dengan kenaikan dolar, Pak. Kenaikan dolar ini kita udah hampir 2 tahun ini kepemimpinan presiden ini. Ya, 2 tahun kenaikan dolar ini, kenapa sih gitu loh? Nggak bisa diturunkan secara agak sedikit drastis itu. Ya, paling kagak 15 ke 12 ke, ini malah terus naik, mabok kita, Pak. Ya, apalagi berkaitan dengan masalah utang negara. Utang negara ini kan urusannya dengan pembayaran dengan dolar. Nah, kalau rupiah kita begini, ini berbahaya juga. Jadi ini tugasnya Pak Purbaya nih, Pak. Ya, dolar turunin lagi lah. Ingat dulu zaman Pak Habibie, ya, dalam krisis ekonomi yang begitu keras tahun 98, ketika beliau jadi presiden, beliau berani itu menurunkan dolar, ya, dari 12 menjadi 6. Nah, itu kan satu hal yang luar biasa. Saya rasa harusnya Pak Prabowo lebih berani untuk itu. Ya, tahu persoalan apa, ya kita nggak tahu lah. Itu urusan Pak Purbaya lah. Terus persoalan hutang, Pak. Saya kemarin agak sedikit marah-marah dengan Bu Sri Mulyani. Itu gara-gara dikit-dikit setiap laporan, setiap rapat kerja itu utang lagi. Utang lagi, utang lagi. Saya bilang apa negeri ini nggak bisa menyelesaikan diri dengan masalah hutang, gitu loh. Ya kan? Apakah ini utang ini memang utang disengaja, ya, atau utang kepentingan, atau utang untuk apa? Nah, maka ketika kemarin saya lihat Pak Purbaya berangkat ke China, di sana utang lagi. Waduh, utang kita hari ini berapa sih, Pak? Utang negara dan utang BUMN, gitu. Nah, terus solusi yang Bapak coba harapkan untuk menyelesaikan utang ini, ingat, hidup adalah waktu, ya, bahwa Pak Prabowo cuma sampai 2029, Pak. Dan bapak-bapak ini tanggung jawab di situ. Nah, kira-kira untuk proses penyelesaian utangnya ini nggak bisa 100%, 80%, nggak bisa 80%, 70%. Itu hutang itu diturunkan. Jangan jadi beban lagi untuk presiden ke depannya. Presiden ke depan siapapun dia, itu dia akan ngurusin utang, menyelesaikan utang yang rasanya nggak nyaman lah. Dan kita udah tahu, utang itu sial loh, Pak. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak hutang lah. Apalagi untuk sebuah negara besar seperti Indonesia ini. Terus yang terakhir ini, persoalan MBG. MBG ini viralnya luar biasa. Dari awal-awal, itu ketika terjadi peristiwa musibah Sumatera, musibah Aceh, itu teman-teman kami itu turun semua ke sana. Dan melihat kondisi yang akan diselesaikan oleh negara. Maka saat itu teman-teman yang bergerak di sana, itu diskusi, main telepon-teleponan. Ini Pak Habib gimana ini enaknya? Saya bilang paling enak, dana MBG itu selesaikan itu. Ya, dana MBG itu tidak terlalu prioritas betul. Selesaikan itu adalah skala prioritas. Menyelesaikan persoalan Aceh, persoalan Padang, persoalan Sumatera, itu adalah skala prioritas. Dan disitulah kepekaan kita, Pak. Ini kebetulan kita duduknya di ring satu negara ini. Kalau nggak punya kepekaan, dosa besar, Pak, kita, Pak. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Saya dengar tadi Bu Darwati sebagai perwakilan dari Aceh masih mengemis-ngemis. Nggak pantas, nggak layak. Maka saya bilang MBG udah stop dulu untuk sementara. Tata kelolanya, bikin kajian ulang lagi yang bagus. Jangan hanya karena persoalan, oh ini adalah skala prioritasnya presiden. Betul, tapi menyelesaikan persoalan Sumatera itu adalah lebih prioritas lagi. MBG dengan angka yang sekian ratus triliun, kenapa nggak bisa dibagi? 100 kayak angkat, pindahin kayak angkat dikit. Gara-gara nggak mau diangkat, akhirnya kena kualat, Pak. Kena kualat kemarin. Kasusnya terbuka. Dan dari awal memang semua orang udah ngintip semua. Ini adalah ladang untuk korupsi. Semua udah ngelihat di situ. Sampai di bawah pun. Nah, oleh karena itu hentikan dulu sementara, tata kelolanya rapiin, semuanya rapiin lagi.
Nah baru mau bergerak, niat baik, Pak Presiden niat baik. Cuma ketika